Langsung saja kami lanjutkan kembali perbincangan pagi ini. Pemirsa, saya mau bertanya ke Bung Effendi, jika memang kemudian ini bukan satu kampanye negatif menurut Anda tadi ya, langkah KPI sejauh ini seperti apa Anda melihatnya? Jadi, tapi tetap ya, boleh ada yang beranggapan ini kampanye negatif. Dalam ilmu juga terbelah. Jadi ada GIR, kemudian Krupnikov itu beranggapan asal menyerang negatif gitu. Kalau kami tadi mengatakan 3 yang negatif, tidak sesuai dengan fakta, jadi faktanya nggak akurat atau fitnah. Yang kedua, nggak ada hubungan dengan kemampuan pemerintah. Jadi kan ada juga yang bilang nih, ini Jokowi tidak presidensial look, wajahnya tidak tampang presiden. Nah, itu nggak ada hubungan dengan kaitan pemerintah, itu negatif gitu ya kan. Dan yang ketiga tadi, tidak boleh memprediksi ke masa depan yang belum terbukti. Misalnya Jokowi ini nanti akan menjadi presiden boneka, orang dia belum jadi presiden, gimana? Nah, tetapi lepas dari itu, apa yang bisa dilakukan oleh KPI barangkali, memang sekarang menurut saya pada tahap KPI pertama harus menyadari kalau ini kita bermain dengan simulakra atau imagologi, pencitraan, tidak ada jalan lain dalam keilmuan. Solusinya memang iklan yang menyerang atau memperbandingkan. Saya bukan ingin mengatakan ayo bangsa Indonesia sekarang pada menyerang, tapi kan memang kalau nggak gimana dong? Semua orang akan memuji-muji. Selama basisnya adalah data ya. Selama fakta. data terus fakta yang pernah dilakukan sama seseorang yang dianggap diserang, saya rasa sih nggak ada masalah gitu loh. Nah, yang KPI permasalahkan mungkin karena nggak ada lembaganya atau bagaimana. Tapi kan gampang, tinggal di-trace aja. Nah, ambil sekarang ya. Ambil fakta yang di stasiun televisi ini misalnya ya. Kan pasti ada yang masang. Iya, dan harusnya ada, bukan harusnya, pasti ada sensornya. Artinya ada bukti sensor. Setiap kali pemasangan iklan, itu ada bukti sensornya. Jadi itu dilihat, kalau memang itu ada, nggak ada masalah. TV station juga nggak ada masalah. Tapi Anda melihat bahwa batasannya ini boleh atau tidak untuk lembaga sensor itu, itu jelas? Iya, jelas. Setiap ada, itu harus ada bukti, ada slip sensornya. Kalau ini sudah lulus lembaga sensor, udah disetujui, ya udah, jadi media sih nggak ada masalah. Di masa depan bisa ada masalah dengan lembaga sensor. Kalau misalnya lembaga sensornya berpihak, misalnya, ya kan? Dipertanyakan lagi. Dia lihat misalnya gini, wah ini kan bakal menang nih jadi presiden, nggak boleh dong diserang. Nanti kalau dia menang kita bermasalah lembaga sensornya. Nggak, tapi poin yang jauh lebih penting sebetulnya, iya kan? Iya, nggak, iklan tak bertuan misalnya itu ya. Coba sekarang saya ambil salah satu contoh ya. Kan kita juga mula-mula meragukan identitas pemasang iklan Maldives itu, yang main boneka-bonekaan, ya kan? Kalau kita meragukan pemasang iklannya, berarti kita nggak percaya tentang iklannya. Padahal iklannya kemudian ditanggapi secara sangat serius dan benar. Ya, Pak. Kalau dari awal kita sudah mengatakan itu mungkin bermasalah. Artinya gini, misalnya ada orang bikin iklan tentang klipnya si orang yang ada di Maldives itu, karena itu kan sebenarnya private domain. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau yang Pak Jokowi mungkin karena memang sudah berita di TV ditayangin, seharusnya nggak ada masalah. Nah, kembali tadi ke masalah attacking. Kalau ngomongin masalah boneka apa segala macam, bagi saya lebih enak main di situ daripada mesti ke ranah hukum, mesti protes segala macam. Jadi strategi yang lebih kreatif untuk mengcounter itu, jangan pakai cara-cara seperti jalur. Jadi orang juga ngeliat, oh ini keren nih. Ini gitu jawaban yang pas dari konsultan politik. Bisa menyewa konsultan politik karena betul pesan dijawab dengan pesan. Jadi saya bayangkan ya, dalam iklan yang tadi banyak ditayangkan soal kutagih janjimu, ada saja iklan yang menampilkan warga Jakarta lain yang mengatakan, oh enggak, kami senang Jokowi ini naik ke tingkat presiden karena dengan demikian dia justru bisa menyelesaikan persoalan Jakarta. Kita tahu banyak masalah Jakarta yang misalnya terhambat di pusat karena pemerintah pusat. Wah, itu elegan. Kan pada dasarnya semua it's just a game. Jadi gimana kita nyelesain game ini dengan fun aja. Pelagak-pelagak maju dalam dasar hukum nanti 2 kelemahannya. Yang pertama kan memang Anda ngomong begitu waktu kampanye. Faktanya jelas ya, itu berdasarkan data. Anda belum memerintah aja udah kayak orde baru, boleh ngomong. Dan kalau dijadiin budaya, jadiin ke tradisi, enak. Artinya kita juga punya kesempatan untuk nyerang ke kandidat-kandidat lain yang nyerang. Tapi keputusannya mau masuk jalur hukum atau tidak belum tahu. Nanti belum ada diumumkan, rencananya Selasa. Nah, tapi kemudian muncul pertanyaan, ada sejumlah pihak yang merasa bahwa dengan terserangnya pihak Jokowi ini, kemudian seharusnya media melakukan sensor sendiri untuk tidak menayangkan iklan-iklan tersebut. Apakah itu mampu dilakukan atau seharusnya dilakukan?